Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya di sini hanya menjelaskan secara umum mengenai kriteria kebenaran. Untuk itu, perkenalkan nama saya Fidelis Fredison Mendinuru dengan NIM 2023 72 0076 Prodi PGSD. Kebenaran merupakan pernyataan abadi bagi insan setiap zaman. Orang tidak pernah selesai mempermasalahkannya. Dasar kebenaran ialah yang ada atau yang bereksistensi. Kebenaran hanya mungkin terjadi kalau suatu itu ada. Di sini filsafat menempatkan diri sebagai usaha manusia untuk mencari kebenaran, karena dari salah satu makna dari filsafat sendiri adalah cinta kepada kebenaran. Kebenaran itu sangat penting. Namun, persoalan kebenaran sangatlah relatif. Karena mungkin pada hari ini benar dan pada hari esok belum tentu benar. Kebenaran itu ada di luar diri manusia. Manusia tinggal mencari dan menemukannya. Karena itu, kebenaran ditentukan oleh faktor eksternal, bukan internal. Pernyataan apa itu kebenaran? Merupakan pernyataan abadi bagi insan setiap zaman. Orang tidak pernah selesai mempermasalahkannya, tetapi diakui. Soal kebenaran mempunyai kaitan dengan masalah mengenai yang ada. Hal ini berarti bahwa dasar kebenaran ialah yang ada atau yang bereksistensi. Kebenaran hanya mungkin terjadi kalau sesuatu itu ada. Jika sesuatu itu tidak ada, kita tidak dapat menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Ditinjau dari segi sejarah filsafat menempatkan diri sebagai usaha manusia untuk mencari kebenaran. Karena salah satu makna dari filsafat itu sendiri adalah cinta kepada kebenaran. Aristoteles merupakan filosof Yunani, yaitu masyhur atau sangat menghormati, menghargai, dan mengagumi gurunya, yaitu Plato. Tetapi ia lebih menghargai kebenaran dibandingkan dengan Plato. Sehingga Aristoteles pernah berkomentar bahwa Plato bernilai dan kebenaran pun bernilai. Namun, kebenaran lebih bernilai daripada Plato. Pengertian kriteria kebenaran. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sedangkan kata-kata kebenaran berasal dari kata-kata yang berarti selalu sesuatu sebagaimana adanya atau seharusnya. Sedangkan kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Para filosofi memberikan pengertian secara terminologi sebagai berikut. Aristoteles mengemukakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Plato mengemukakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang terdapat pada apa yang dikerjakan untuk dikenal. Sedangkan Ghazali memberikan pengertian dengan mengemukakan lawan katanya antara lain khilaf, dibikin-bikin, dusta, pemalsuan, dan ketidakpastian. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kriteria kebenaran adalah ukuran atas dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam kenyataan sehingga dapat menentukan kebenaran. Untuk itu, mungkin sekian gambaran umum mengenai kriteria kebenaran. Jadi, saya buka sesi bertanya. Saya membutuhkan 2 orang penanya. Kepada forum, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada. Ya, kepada saudara lain saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Magdalena Sofiana Toro. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya, jelaskan kapan suatu kebenaran diterima sebagai suatu yang benar secara ilmiah. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk saudari Ayen. Untuk itu saya persilakan penanya kedua, saudara Iki. Saya akan bertanya, bagaimana cara memperoleh pengetahuan dengan cara kebenaran non ilmiah? Terima kasih untuk saudara-saudari penanya. Untuk itu saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ayen. Jelaskan kapan suatu kebenaran diterima sebagai sesuatu yang benar secara ilmiah. Jawabannya, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika suatu keadaan dikatakan jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Bagaimana saudara penanya? Baik, terima kasih jawabannya sangat memuaskan. Untuk itu saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iki. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan dengan cara kebenaran non ilmiah? Penemuan kebenaran yang bersifat non ilmiah dapat diperoleh melalui penemuan secara kebetulan, otoritas, akal sehat, atau prasangka. Bagaimana saudara penanya? Sangat puas dengan jawaban. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti dapat searching sendiri di Google. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Sekian.